Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Mutiara Salsabila dengan NIM 50300 1228, mahasiswi jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, langsung saja. Tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal-soal mites dari mata kuliah Demografi dan Kependudukan. Adapun soalnya yaitu yang pertama, ada 4 tahap proses transisi penduduk. Uraikan 4 tahapan yang dimaksud. Nah, tahap pertama, pada tahap ini masyarakat berada pada kondisi pra-industri yang menyebabkan kematian cukup tinggi karena faktor yang menyebabkan peningkatan dan kelahiran seperti belum tersedianya program KB dan alat kontrasepsi. Sedangkan kematian meningkat akibat gagal panen, pendapatan rendah, dan wabah penyakit yang tidak terkontrol. Kedua, tingkat mortalitas atau keamanan turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat dikarenakan 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyedia makanan dari hasil pertanian serta perbaikan di bidang kesehatan. Adapun tahap ketiga, tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, tapi tidak secepat tingkat kematian, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program KB, perubahan menuju industri dan pertanian menjadi masyarakat industri, adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang wanita yang boleh bekerja. Tahap keempat, kondisi kelahiran dan kematian berada pada posisi rendah atau 0, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Contoh negara yang berada pada tahap ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan seluruh benua Eropa. Adapun pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan serta kemukakan 3 model piramida penduduk. Nah, inilah jawabannya. Indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan. Yang pertama, indikator demografis kependudukan, seperti jumlah, struktur, dan komposisi penduduk, pertumbuhan penduduk dan persebaran penduduk, pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk merupakan komponen yang dilakukan banyak pihak, bukan hanya pemerintah, tapi seluruh komponen bangsa ini memiliki peran dan kontribusi langsung terhadap perubahan komponen demografi. Jika komponen demografi ini dapat didata menuju pertumbuhan penduduk yang seimbang atau balance, sudah pasti tidak akan mempengaruhi komponen non-demografis. Nah, baik, yang kedua ada indikator non-demografis yang berkaitan langsung dengan masalah kesejahteraan seperti persentase penduduk miskin, persentase keluarga prasejahtera, indeks pembangunan manusia, indeks harapan hidup, indeks pendidikan, indeks daya beli, tingkat partisipasi angkatan kerja, tingkat pengangguran terbuka, dan setengah pengangguran. Nah, ketiga, ada model piramida kependudukan. Yang pertama adalah piramida penduduk muda ekspansif, digambarkan seperti 5, pemahamannya mudah. Jadi di suatu daerah terdapat angka kelahiran yang tinggi dan angka kematian yang rendah, yang menyebabkan penduduk yang berumur muda banyak, biasanya terdapat di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, maupun India. Nah, ciri-ciri piramida ekspansif, yang pertama, sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda. Kedua, kelompok usia tua jumlahnya sedikit. Ketiga, tingkat kelahiran bayi tinggi. Keempat, pertumbuhan penduduk tinggi. Adapun model piramida selanjutnya yaitu piramida penduduk stasioner granat. Piramida stasioner itu merata, sehingga ada yang menyebutnya sebagai bentuk granat. Pada piramida ini, tingkat kelahiran dan kematian balance, seimbang atau tetap stasioner, biasanya terdapat di negara maju seperti Singapura, Jepang. Nah, ciri-ciri piramida penduduk stasioner yaitu pertama, penduduk pada tiap kelompok umur hampir sama. 2, tingkat kelahiran rendah.
ketiga tingkat kematian rendah, keempat pertumbuhan penduduk mendekati nol atau lambat. Nah, model piramida selanjutnya yaitu piramida penduduk tua atau kontraktif. Sebagian besar penduduk berada kelompok usia dewasa atau tua. Piramida ini menunjukkan tingkat kelahiran yang rendah dan tingkat kematian yang sangat tinggi. Jadinya pertumbuhan penduduknya rendah. Contoh negaranya itu Jerman, Swiss, dan Belgia. Ciri-ciri piramida penduduk tua. Yang pertama, jumlah penduduk usia muda sangat sedikit. Kedua, tingkat kelahiran lebih rendah dibanding dengan tingkat kematian. Ketiga, pertumbuhan penduduk terus berkurang. Adapun soal yang ketiga yaitu apa perbedaan mendasar ketiga sumber data demografi penduduk. Adapun jawabannya yaitu yang pertama ada sensus. Di Indonesia saat ini data penduduk yang dapat disebut paling mendekati kondisi sebenarnya hanyalah data penduduk hasil sensus. Mengapa demikian? Karena pada waktu yang bersamaan dilakukan pendataan di seluruh wilayah terdapat seluruh populasi. Dalam istilah statistika, angkanya disebut parameter, bukan lagi statistik. Terdapat parameter tidak perlu dilakukan uji statistik karena dianggap sudah mempresentasikan seluruh populasi. Kekurangan sensus data penduduk baru bisa diterbitkan dalam waktu yang relatif lama sehubungan dengan banyaknya data yang harus diolah. Peran data seperti ini tentu saja bukan untuk dijadikan sebagai dasar perencanaan sektoral, karena data yang diperlukan dalam perencanaan adalah kondisi penduduk di tahun-tahun mendatang. Namun jika ketersediaan data sensus dijadikan sebagai basis untuk melakukan estimasi atau proyeksi akan lebih baik dibandingkan dengan data penduduk yang berasal dari sumber lain seperti hasil survei dan registrasi. Yaitu ada lagi yang kedua yaitu survei. Pelaksanaan sensus penduduk oleh BPS di Indonesia hanya dilakukan 10 tahun sekali. Pada tahun yang berakhiran angka 0 mengatasi masalah waktu tersebut. Dilakukan survei setiap tahun berakhiran angka 5 yang dikenal dengan istilah SUPAS atau survei penduduk antar sensus. Sama halnya dengan hasil sensus, data penduduk hasil survei pun baru diterbitkan beberapa waktu kemudian. Walaupun waktu penerbitannya biasanya lebih cepat dibandingkan dengan sensus, survei berkaitan dengan proses sampling. Sampling sendiri dalam wacana statistika didasarkan pada kaidah probabilitas atau kemungkinan. Pendataan tidak dilakukan terhadap seluruh populasi sehingga datanya tidak bisa disebut sebagai parameter, tetapi disebut sebagai statistik. Dalam ranah statistik inferensial, hasil survei masih perlu diuji untuk menentukan interval kepercayaannya. Adapun yang ketiga itu registrasi. Data penduduk yang lebih aktual bisa diperoleh dari hasil registrasi karena dalam konsep registrasi pelaporan kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk dilakukan secara rutin dan kontinu sehingga dapat bisa terupdate setiap saat. Data registrasi inilah yang sebetulnya menjadi harapan sebagai basis data terbaik untuk melakukan estimasi dan proyeksi penduduk karena datanya lebih aktual. Sayang pelaksanaan registrasi di Indonesia pada umumnya masih belum berjalan dengan baik. Adapun soal yang keempat yaitu teori fertilitas dapat ditinjau pendekatan sosial dan ekonomi. Kemukakan dua pendekatan tersebut. Adapun jawabannya ada A, pendekatan sosial di sini ialah pendekatan multi aksi yang menjegarkan bantuan standar minimal dasar bagi orang miskin atau orang yang memiliki masalah sosial yang dibarengi dengan sentuhan sosial bahkan personal approach. Kedua atau B, pendekatan ekonomi adalah kemampuan dan menghasilkan laba atau menghasilkan pendekatan yang lebih tinggi dari biaya produksi. Oleh sebab itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin berhasil perusahaan tersebut.
Adapun soal yang keenam yaitu di dalam analisis mortalitas dikenal istilah standarisasi. Jelaskan yang dimaksud dan macam-macam standarisasi tersebut. Ini ada jawabannya. Standarisasi adalah suatu metode yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atau comparable antara beberapa populasi atau subgrup dengan memperhitungkan confounding utama seperti perbedaan umur dan seks pada komposisi populasi atau subgrup yang berbeda. Standarisasi ukuran kematian dilakukan agar dapat melakukan perbandingan angka-angka kematian dengan lebih akurat, terutama untuk angka-angka ukuran kasar. Biasanya angka kematian kasar CDR distandarisasi menurut struktur umur untuk pengurangan efek dari perbedaan dalam struktur umur antara penduduk dalam dua atau lebih wilayah maupun negara. Ada dua cara standarisasi, standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung. Nah, standarisasi langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan angka kematian spesifik menurut umur ASDR dari masing-masing penduduk yang akan dibandingkan. Langsung, kecepatan populasi yang dibandingkan diaplikasikan pada distribusi populasi standar. Nah, adapun standarisasi tidak langsung adalah standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian spesifik menurut umur ASDR standar yang kemudian diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan untuk memperoleh angka kematian yang diperkirakan.